Bab 651 Jauhkan mereka semua. Kemunculan tiba-tiba Tu Jiuseng dan kelompoknya membuat murid-murid klan suci sejati mistik lengah. Chen Yilin bertukar pandang dengan Zhao Feng dengan waspada. Kelompok Tu Jiuseng jelas telah bersiap, dan mereka sangat kuat, sedangkan Chen Yilin dan teman-temannya agak mabuk. 2 atau 3 murid inti bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. ZZZ, semua orang yang ada di sini akan mendapatkan bagian dari gudang bawah tanah demigod. Tu Jiuseng tertawa. Meski memiliki keunggulan dalam jumlah, Tu Jiuseng tidak menyerang. Chen Yilin dan Jiang Fan keduanya berada di antara jenius tingkat atas di Tanah Suci, dan Chen Yilin bahkan merupakan salah satu dari 10 keajaiban teratas. Tu Jiuseng juga tahu betapa merepotkannya Zhao Feng. Selain itu, Jiang Fan memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno dan cukup dekat dengan level 10 jenius teratas. Melihat ini, Chen Yilin menghela nafas sedikit. Sepertinya Tu Jiuseng tidak punya niat menyerang. Kedua kelompok itu memiliki kelebihan masing-masing, dan pertarungan satu sama lain tidak menguntungkan kedua belah pihak. Suasananya sedikit tenang. Tu Jiuseng dan kawan-kawan juga melihat tata letak gudang bawah tanah dan bersiap untuk mendapatkan alkohol. Suara tanpa emosi menegangkan suasana sekali lagi. Pembicaranya adalah seorang pemuda berambut biru dengan mata tajam. Zhao Feng, apakah Anda ingin menghentikan saya? Wajah Tu Jiuseng jatuh. Dia sangat waspada terhadap Zhao Feng. Lebih dari selusin orang yang dipimpin olehnya telah dikalahkan seorang diri oleh Zhao Feng, dan luka Tu Jiuseng sendiri baru saja pulih. Meskipun Zhao Feng saat ini tidak memiliki binatang buas di sekitarnya, kekuatan dan penguasaan Dao Jiwa sangat tinggi. Simpan semuanya di belakang. Wajah Zhao Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Garis darah sosok berambut biru itu melepaskan aura kuno dan asli. Aura kuno yang sangat kuat. Hati Jiang Fan bergetar. Aura kuno dari garis keturunan Zhao Feng jauh lebih kuat dari apa yang dia ingat lihat di istana spiritual Lautan Void. Tekanan jiwa yang dingin turun ke dunia bawah air ini. Selain Tu Jiuseng, semua orang merasakan tekanan pada tubuh dan jiwa mereka. Zhao Feng, apakah kamu benar-benar berpikir untuk memulai pertempuran? Atau apakah Anda hanya mencoba menakut-nakuti Tu Jiuseng? Petik 2. Chen Yilin terkejut dan bertanya kepada Zhao Feng melalui sense spiritual. Pada kenyataannya, dia tidak ingin bertarung dengan kelompok Tu Jiuseng karena dia tidak terlalu percaya diri. Bagaimanapun, semua orang bisa mendapatkan alkohol di sini jika mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Zhao Feng menggunakan tindakannya untuk membalas Chen Yilin. Dia melambaikan tangannya, dan kerangka emas Sovereign Lord muncul di udara. Putri Duyung menggoyangkan ekornya saat dia berenang di samping Zhao Feng. Zhao Feng sekarang memiliki 2 penguasa berdaulat di sampingnya, dan Putri Duyung memiliki keuntungan besar dalam air. Kucing pencuri kecil itu muncul juga sambil memegang bendera hitam, dan ketika mengibarkan bendera, kekuatan energi Ghost Corps yang menakjubkan menutupi semuanya dalam jarak 30 yard. Bersiaplah untuk bertarung. Ekspresi Tu Jiuseng berubah. Metode Zhao Feng telah melebihi harapannya. Saat ini, banyak orang yang bingung. Mengapa Zhao Feng begitu ingin menjadikan Tu Jiuseng sebagai musuhnya? Saudara Zhao, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Pertarungan sampai mati tidak akan menguntungkan kita sama sekali. Petik 2. Chen Yilin berkata dengan serius. 10 potong rumput sisik ungu. Bahkan jika Anda tidak membantu, saya akan menyerang. Petik 2. Zhao Feng berkata tanpa emosi tanpa menjelaskan. Sampai saat ini, Tu Jiuseng bukanlah ancaman bagi dirinya sendiri, tetapi ada ancaman yang jauh lebih besar di tepi kerajaan Putri Duyung. Jika Tu Jiuseng bekerja sama dengan pemuda hangat Wen Luoan, bahaya yang akan mereka hadapi akan sangat besar. Untungnya, Wen Luoan, murid Kaisar Kematian, belum memasuki istana Putri Duyung. Chen Yilin setuju tanpa daya. Jika Zhao Feng ingin menyerang dengan paksa, mereka harus membantu. Lebih baik memilih 10 potong rumput skala ungu dan bekerja sama dengan Zhao Feng. Zhao Feng, seberapa yakin Anda? Jiang Fan bertanya. Jika hanya saya sendiri, 90%, tetapi dengan semua bantuan Anda, 100%. Mendengar itu, Chen Yilin dan Jiang Fan hampir tercekik. Suara mendesing. Begitu dia selesai mengatakan itu, sosok Zhao Feng berkelebat seperti ikan di bawah air. Di dunia air, Zhao Feng menggunakan garis keturunan airnya. Pada saat yang sama, Ghost Corps Curse Arai menutupi sosok Zhao Feng dan dihancurkan ke arah kelompok Tu Jiuseng. Putri Duyung dan kerangka emas juga menyerang.
Kamu sedang mendekati kematian? Raungan dingin Tu Jiu Seng bergema di ruang bawah tanah. Dua naga api iblis mulai terbentuk di belakangnya dan menangkis aura hantu mayat. Kali ini, Tu Jiu Seng sama sekali tidak meremehkan Zhao Feng dan segera menggunakan keterampilan pertempuran dari klan suci 1000 kegelapan. Sisik ungu gelap muncul di kulit Zhao Feng. Di danau asap ungu, garis keturunan air dan garis keturunan pertahanannya menjadi lebih kuat. Kedua jenius itu bentrok dengan kekuatan penuh. Tu Jiu Seng dipaksa mundur beberapa meter dengan satu pukulan, dan darahnya mendidih. Riak di sekitar Zhao Feng memudar sedikit saat sosoknya berubah menjadi cahaya biru dan melesat lewat. Jelas bahwa kekuatan garis keturunan Zhao Feng memiliki keuntungan di bawah air. Lawanmu adalah aku. Pancaran cahaya putih keperakan melesat tepat saat Tu Jiu Seng menstabilkan dirinya. Tu Jiu Seng juga tidak berani meremehkannya. Dia bentrok dengan Chen Yilin saat sosok naga api iblisnya berkembang. Tepat pada saat ini, jeritan datang dari kelompok iblis saat kekuatan Ghost Corpsers Arai menyapu mereka. Zhao Feng, Putri Duyung, dan kerangka emas menggunakan Ghost Corpsers Arai untuk menyembunyikan diri. Kucing kecil pencuri itu mengibarkan bendera hitam, dan awan gelap membentuk ular yang menyapu musuh. Zhao Feng mundur ke tangga setelah membunuh satu atau dua orang. Hati Tu Jiu Seng dan teman-temannya menjadi dingin ketika mereka melihat itu dari sudut mata mereka. Sepertinya Zhao Feng ingin menyelesaikan semuanya sekaligus. Hahaha, Tu Jiu Seng, terima pukulan ini. Garis keturunan kuno Jiang Fan dilepaskan saat dia menyerbu dari samping. Ledakan, ledakan, ledakan. Darah menetes dari mulut Tu Jiu Seng saat dia melawan keduanya. Garis keturunan 10.000 ras kuno jelas menunjukkan tanda-tanda menekan garis keturunan Dao iblisnya. 2 atau 3 orang pergi untuk menangani Jiang Fan, tetapi mereka bukan tandingannya. Yang paling dikhawatirkan Tu Jiu Seng adalah Zhao Feng, dan apa yang dia takuti segera datang. Mata ilusi, kota labirin. Mata kiri Zhao Feng sepertinya mengandung daya tarik yang kritis. Hati orang-orang yang hadir merasakan jantung mereka bergetar. Detik berikutnya, gudang bawah tanah berubah menjadi kota yang dingin dan sunyi. Kota tua diselimuti oleh kabut putih, dan pemandangannya sangat kompleks seperti labirin. Tidak baik, sebuah ilusi. Seorang jenius Soul Dao dari kelompok Demonic Dao berseru. Namun, Zhao Feng telah memahami panduan rahasia mata gelap dan teknik 10.000 pikiran ilahi, dan ilusi kota labirin dapat menyelimuti kesadaran target. Di saat yang sama, suara nyanyian Putri Duyung yang misterius dan kuno muncul, yang membuat mereka tersesat dalam musik yang indah. Putri Duyung telah bekerja sama dengan Zhao Feng dan menggunakan keterampilan bakat jiwanya, lagu Putri Duyung. Song of Mermaids adalah jenis keterampilan legendaris dalam hal Soul Entertainment Dao. Putri Duyung wanita mengkhususkan diri dalam rayuan. Penguasaan teknik jiwa ilusi Putri Duyung ini tidak lebih lemah dariku. Kekuatan rayuan yang terkandung di dalamnya bahkan lebih murni. Petik 2. Zhao Feng diam-diam terkejut. Kombinasi ilusi kota labirin dan Song of Mermaids membuat kekuatan ilusi mencapai puncaknya. Siapapun yang berada di bawah level raja setengah langkah mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Jeritan para jenius Dao iblis datang dari sekitar Ghost Corpsers Arai. Cepat, cepat, cepat. Mundur. Tu Jiu Seng berseru dan menarik napas dingin. Hati Chen Yilin dan Jiang Fan bergetar. Apa yang dikatakan Zhao Feng sebelumnya bukanlah kebohongan. Bahkan tanpa bantuan mereka, Zhao Feng 90% percaya diri dalam mengalahkan Tu Jiu Seng dan teman-temannya. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Chen Yilin dan Jiang Fan bekerja sama dan mengejar Tu Jiu Seng. Selanjutnya, Zhao Feng masih tersenyum dan menunggu di pintu masuk. Tubuh langit iblis. Dalam situasi putus asa ini, Tu Jiu Seng meraung, dan tubuhnya mulai berkembang menjadi sosok iblis yang tampaknya terhubung ke langit dan bumi. Chen Yilin dan Jiang Fan langsung didorong oleh aura iblis yang mendominasi. Setelah menggunakan teknik ini, kekuatan pertempuran Tu Jiu Seng menjadi 2 kali lipat. Bahkan Raja setengah langkah normal tidak akan menjadi tandingannya saat ini. Kalian semua, mati! Aura Tu Jiu Seng menutupi medan perang. Pada saat ini, Chen Yilin, Jiang Fan, dan bahkan Zhao Feng tidak bisa berbenturan dengannya secara langsung. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyelamatkan diri. Tu Jiu Seng tertawa dengan mengerikan dan menyerang Zhao Feng. Dia paling membenci Zhao Feng, dan Zhao Feng memblokir pintu masuk.
Cahaya kehancuran ilahi. Seberkas cahaya yang menyilaukan menembus dunia bawah laut dan berkilau dengan cahaya yang tajam. Mata kiri Zhao Feng sepertinya berubah menjadi bulan. Api iblis di sekitar tubuh Tu Jiuseng dan sosok iblisnya langsung mulai memudar. Cahaya kehancuran ilahi diduga memiliki kemampuan untuk menghancurkan setiap teknik dan membubarkan segalanya. Cahaya kehancuran ilahi Zhao Feng disalin dari keluarga matahari emas, dan meskipun itu bukan yang paling murni, penguasaan teknik garis keturunan Sol Dao sekarang sangat tinggi dibandingkan saat itu. Zhao Feng bahkan tahu teknik garis keturunan mata penyebaran. Chen Yilin dan rekan-rekannya terkejut. Satu sinar cahaya kehancuran ilahi berhasil melemahkan tubuh langit iblis Tu Jiuseng sebesar 20-30%. Sebagai salah satu dari 10 jenius teratas di Tanah Suci, teknik pertempuran garis keturunannya jauh melampaui orang-orang dari dunia luar. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Jika itu adalah teknik rahasia normal, cahaya kehancuran ilahi Zhao Feng mungkin bisa membubarkannya dalam sekejap. Garis menembak jiwa es. Tubuh Tu Jiuseng sedikit gemetar dan melambat. Pada saat yang sama, Chen Yilin dan Jiang Fan sama-sama menggunakan gerakan membunuh mereka, mendaratkan serangan mereka ke punggung Tu Jiuseng. Tu Jiuseng memuntahkan seteguk darah saat dia meraung dan melintas ke arah Zhao Feng di pintu masuk. Bab 652 Maksud Raja. Tu Jiuseng menyerang Zhao Feng dengan tubuh yang terluka. Saudara Zhao, hati-hati. Chen Yilin dan rekan-rekannya berkeringat dingin. Dalam keadaan tubuh langit iblisnya, kekuatan pertempuran Tu Jiuseng hampir tak tertandingi melawan mereka yang berada di bawah alam dewa kekosongan, dan itu bahkan dengan fakta bahwa serangannya telah melemah hingga 30% dari cahaya kehancuran ilahi. Seseorang harus mengakui bahwa masing-masing dari 10 jenius teratas dari Tanah Suci adalah keajaiban yang bisa berdiri di puncak dari seluruh zona pulau. Zhao Feng berdiri diam dan tidak panik. Sebaliknya, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Meskipun kekuatan pertempuran Tu Jiuseng hebat, tidak sulit bagi Zhao Feng untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia menggunakan Void Space Ice Slash, dia memiliki peluang besar untuk langsung membunuh Tu Jiuseng, tetapi dia bukanlah musuh sejati Zhao Feng. Dia perlu mempertimbangkan dengan hati-hati kekuatan bertarungnya untuk menghadapi bahaya yang akan mengikutinya. Angin petir ratusan perubahan. Kilatan cemerlang dari petir angin berwarna ungu muncul di sekitar Zhao Feng. Sua, sua, sua. Kilatan cahaya angin ungu terbagi menjadi 2, lalu menjadi 4. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin gambar Zhao Feng tersebar di sekitar pintu masuk, mencakup rentang 20 meter. Suara mendesing. Serangan Tu Jiuseng meleset. Hebatnya, gambar Zhao Feng tidak hanya bisa menyerang, tapi juga aura yang persis sama. Sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Setelah mengembangkan teknik 10.000 pikiran ilahi, 100 perubahan kilat angin Zhao Feng telah mencapai puncak baru, dan setiap gambar gesit dan licik. Cahaya kehancuran ilahi. Seberkas cahaya kedua melintasi dunia bawah laut dan berkilau dengan ketajaman yang dingin. Tubuh langit iblis Tu Jiuseng melemah 20-30% lagi dan mulai menjadi tidak stabil. Sayap angin dan petir. Sepasang sayap petir angin ungu membentang di punggung Zhao Feng dan menyebabkan kekuatan Nia Twin Lightning-nya meningkat secara dramatis. Dia seperti iblis kuno yang dikelilingi oleh angin dan petir. Aura kehancuran yang menakutkan turun melintasi radius 20 yard. Naga kehancuran tampaknya muncul dengan dorongan telapak tangan Zhao Feng, dan itu meraung dalam badai yang kacau. Dengan sayap angin dan petir, kecepatan, serangan, dan niat angin petir Zhao Feng telah mencapai puncak. Di sisi lain, setelah terkena 2 sinar Divine Light of Destruction, kekuatan tempur Tu Jiuseng telah melemah, dan dia terluka parah. 2 kekuatan destruktif bentrok, menguapkan air di dekatnya. Bilah penghancur ungu. Sayap di punggung Zhao Feng berkibar saat bilah tipis berwarna ungu tua mulai mengembun di tangannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Bam! Ledakan. Kedua sosok itu bertukar pukulan lebih dari selusin kali di dekat pintu masuk. Ketika Chen Yilin dan Jiang Fan telah tiba, sudah ada beberapa bekas luka bakar berdarah di tubuh Tu Jiuseng. Tu Jiuseng ketakutan dan mulai panik. Dengan sayap angin dan petir, Zhao Feng jauh lebih cepat dari kebanyakan orang. Selain itu, pertahanannya terlalu kuat. Dia tidak bisa kalah di dunia bawah laut ini. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan mengikuti Tu Jiuseng ke tingkat pertama Istana Putri Duyung. Suara mendesing.
Sayap angin dan petir Zhao Feng berkibar saat mereka sepertinya menerobos ruang angkasa. Dengan sekejap, Zhao Feng mendekati Tu Jiuseng. Blade of Purple Destruction memotong salah satu lengan Tu Jiuseng. Tu Jiuseng berteriak, dan dia mulai membakar Yuan sejatinya, mengubahnya menjadi cahaya iblis yang menyala yang melesat keluar dari istana Putri Duyung. Sayap angin dan petirku sepertinya hampir menyentuh ujung angkasa. Zhao Feng mulai memahami perasaan menerobos ruang sekarang. Pada akhirnya, dia masih belum memahami esensi sebenarnya dari sayap angin dan petir. Sayap angin dan petir yang sebenarnya memiliki teknik pertempuran petir angin berbasis sayap yang kuat dan kekuatan luar biasa lainnya, seperti melakukan perjalanan 10.000 mil dalam sekejap. Tu Jiuseng tidak akan menjadi ancaman setidaknya selama 10 hari. Zhao Feng mengirim Tu Jiuseng pergi dengan matanya. Dia tidak memiliki teman yang dapat dipercaya di Demigod Forgotten Garden, dan dia masih perlu menghemat kekuatannya. Suara mendesing. Tu Jiuseng membakar Yuan sejatinya dan melesat keluar dari kerajaan Putri Duyung. Raja Putri Duyung terkejut. Sens ilahi tingkat rajanya tidak bisa memasuki istana Putri Duyung, tetapi dari kelihatannya, kelompok Tu Jiuseng hampir binasa seluruhnya. Tu Jiuseng yang melarikan diri itu terluka parah dan kehilangan satu lengan. Zhao Feng itu sangat menakutkan. Sepertinya saya perlu meminta bantuan Meng Xi, tapi dia ada di 100 taman bunga sekarang, mendapatkan sumber daya dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Tu Jiuseng berpikir, Meng Xi sangat sombong dan memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Tuannya juga seorang dewa suci alam cahaya mistik. Suara hangat terdengar dari atas. Tu Jiuseng melompat ketakutan, tetapi bahkan sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tangan putih menekan bahunya. Seorang pemuda hangat penuh senyum muncul di samping Tu Jiuseng. Tubuh Tu Jiuseng berkerut kesakitan karena semua kekuatannya, termasuk garis keturunan dan True Yuan, dibatasi. Bagaimana ini mungkin? Tu Jiuseng tidak bisa mempercayainya. Mereka berdua berada di Great Origin Core Realm tahap akhir, tetapi pemuda yang hangat menyegelnya hanya dengan satu tangan. Dia tidak bisa melakukan apapun sama sekali. Jiwa dan garis keturunan Tu Jiuseng gemetar ketakutan. Saudara Wen, inilah yang terjadi. Tu Jiuseng kemudian dengan hormat memberitahu dia apa yang terjadi di istana Putri Duyung. Dia tidak berani melawan pemuda yang hangat. Dia patuh dari lubuk hatinya. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan itu terlalu besar. Pada saat yang sama, Divine Sense Raja Putri Duyung memindai udara dan terkejut. Pemuda hangat yang tidak bersalah itu sebenarnya sangat kuat. Tiba-tiba, pemuda yang hangat itu melirik ke atas, "Rajaku, kamu telah menonton untuk waktu yang lama sekarang." Apa artinya ini? Divine Sense of a King merilis kekuatan luar biasa. Raja, mungkinkah? Tu Jiuseng berseru sementara pemuda yang hangat itu mendongak dengan wajah tanpa ekspresi. Manusia, kita mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Suara Raja Putri Duyung terdengar di samping telinga pemuda yang hangat itu. Apa yang tidak bisa dilakukan seorang raja? Mengapa saya harus mempercayai Anda? Petik 2. Pemuda yang hangat itu bertanya. Di ruang bawah tanah istana Putri Duyung, Chen Yilin, Jiang Fan, dan rekan-rekannya masih mencoba untuk mendapatkan anggur mata air abadi dan alkohol lainnya di lemari. Aku sudah mendapatkan anggur mata air abadi, anggur dewa ilusi, anggur api naga, dan anggur awan petir. Zhao Feng berhenti. Dia masih perlu menghemat energi untuk menghadapi pengejaran kematian. Perasaan bahaya di dalam jiwanya tidak memudar. Zhao Feng menemukan sudut dan duduk, sementara Putri Duyung dan kerangka emas berdiri di kiri dan kanannya. Kucing pencuri yang sedikit mabuk itu duduk di bahunya dan sesekali tersendat karena alkohol. Zhao Feng pertama-tama menyesap kecil anggur mata air abadi, yang langsung menyatu ke dalam daging dan darahnya. Yuan sejati Zhao Feng langsung mulai bergerak dan kekuatan hidupnya meningkat. Yang lebih menakjubkan, energi ini sangat tenang, seolah-olah berasal dari ibu kehidupan. Seorang manusia juga bisa minum seteguk anggur mata air abadi, dan mereka akan memiliki kehidupan 1000 tahun lagi. Zhao Feng bisa merasakan kultivasinya meningkat dengan mantap. Jika seorang manusia minum seteguk, tidak hanya umur mereka akan meningkat 1000 tahun, mereka akan segera mencapai alam roh sejati setidaknya. Zhao Feng tahu betapa menantang surga anggur mata air abadi ini. Dalam kultivasi, setiap peringkat sangat sulit untuk ditembus, tetapi untuk para demigod di puncak semesta penggemar, sangat mudah bagi mereka untuk meningkatkan peringkat orang lain.
Namun, Zhao Feng percaya bahwa mendapatkan kekuatan sendiri adalah yang paling dapat diandalkan dan memiliki potensi terbesar. Hanya dalam waktu singkat, Zhao Feng telah menyesap 3 teguk anggur mata air abadi. Yuan sejati dan budidayanya meningkat pesat, dan dia mendekati puncak alam inti asal kecil. Bagaimanapun, Zhao Feng telah membentuk inti kristal, sehingga dia bisa menyerap anggur mata air abadi secara maksimal. Setelah benar-benar menyerap anggur mata air abadi ini, keadaan keberadaan saya tidak akan lebih lemah dari raja, dan kultivasi saya akan sangat dekat dengan alam inti asal besar. Zhao Feng menutup matanya dan merasakan perubahan dalam keadaan keberadaannya. Sensasinya tidak terlalu kuat. Keadaan keberadaan Zhao Feng telah diperkuat oleh aura alam mimpi kuno, esensi darah jantung, dan rumput skala ungu, jadi itu sudah dekat dengan milik raja. Anggur mata air abadi hanya berguna bagi mereka yang berada di bawah alam dewa kekosongan. Itu tidak memiliki banyak nilai bagi seorang raja sejati. Selanjutnya, peningkatan umur 1000 tahun Immortal Springs Wine hanya dapat digunakan sekali. Zhao Feng menyesap beberapa teguk dan menunggu tubuhnya menyerapnya sepenuhnya. Minum lebih banyak tidak akan menghasilkan apa-apa. Kami berdua menggunakan Immortal Springs Wine, mengapa efeknya pada Zhao Feng lebih baik daripada saya? Jiang Fan melihat perubahan pada Zhao Feng, tetapi dia jelas tidak akan tahu bahwa Zhao Feng sudah memiliki inti kristal. Tidak ada hambatan ke alam inti asal besar untuk Zhao Feng. Yang dia butuhkan hanyalah mengumpulkan energi dan menunggu, dan anggur mata air abadi meningkatkan kecepatan ini ribuan dan puluhan ribu kali. Mari kita coba anggur dewa ilusi. Zhao Feng melirik Chen Yilin dan teman-temannya. Mereka semua sedang beristirahat dan mulai menjadi khusyuk. Mereka tidak berniat pergi untuk sementara waktu. Mereka telah menculik Putri Duyung untuk memasuki ruang bawah tanah seorang demigod. Itu adalah kesempatan yang sangat langka. Daripada bertarung di luar seperti para jenius lainnya, lebih baik tetap di sini. Zhao Feng minum seteguk anggur dewa ilusi. Dalam sekejap, rasa mabuk yang kuat menyebar ke seluruh jiwa dan kesadaran Zhao Feng. The Illusion God Wine berbeda dari alkohol lainnya, hanya memengaruhi jiwa. Meskipun tampak seolah-olah Zhao Feng meminum anggur dewa ilusi, itu sebenarnya hanya diserap oleh jiwanya. Nafas kemudian, kesadaran dan pikiran Zhao Feng memasuki kondisi yang mendalam. Dia merasa seolah-olah kesadarannya mencoba meninggalkan tubuh fisiknya dan memasuki dunia luar yang luas. Peng, 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 peng. Mata spiritual dewa mulai berdebar, melepaskan sensasi dingin yang memungkinkan Zhao Feng untuk mempertahankan sejumlah ketenangan saat memahami keadaan ini. Ini berarti bahwa efek dari anggur dewa ilusi bahkan lebih baik untuk Zhao Feng. Gelombang kemabukan menyelimuti jiwa Zhao Feng. Dia merasakan jiwa dan kesadarannya menjadi lebih ringan dan lebih ringan, seolah-olah bisa tertiup angin. Mata spiritual Tuhan hanya bisa membuatnya berpikiran jernih 50%. 3 napas kemudian, efek Illusion God Wine telah mencapai maksimumnya. Zhao Feng merasa seolah-olah kesadarannya telah keluar dari tubuh fisiknya dan menyatu dengan alam. Dalam keadaan ini, dia merasa bahwa setiap tindakan dan pemikirannya seolah-olah mewakili langit dan bumi. Seolah-olah dia menyatu dengan dunia. Di gudang anggur bawah tanah demigod, air di sekitar Zhao Feng tiba-tiba didorong oleh kekuatan luar biasa sebagai niat tak terlihat yang sesaat terhubung dengan langit dan bumi. Chen Yilin berseru. Jantungnya bergetar saat dia melirik pemuda berambut biru di sudut, yang saat ini matanya tertutup. Bab 653 Raja Putri Duyung, terima kasih. The Illusion God Wine memang layak menjadi salah satu jenis alkohol paling legendaris di Fan Universe. Hanya dalam waktu singkat, Zhao Feng telah memasuki keadaan mendalam yang memungkinkan dia untuk memahami maksud raja sebelum benar-benar menerobos. Tentu saja, efek dari Illusion God Wine hanya sesaat. Dia belum benar-benar mencapai level raja. Semuanya tergantung pada kemampuan pemahaman seseorang dan berapa lama efek Illusion God Wine bertahan, dan Zhao Feng berbeda dari orang lain yang telah menggunakan Illusion God Wine. Biasanya, orang akan memiliki kesadaran kabur dari alkohol, tetapi mata spiritual Dewa Zhao Feng memungkinkan dia untuk setengah bangun. Ini berarti dia memiliki kemampuan yang lebih jelas untuk memahami selama efek anggur. Selanjutnya, mata spiritual dewa memiliki kemampuan inspeksi dan pemahaman yang kuat untuk memulai, memungkinkan Zhao Feng menyentuh tepi alam dewa kekosongan. Kesadarannya telah meninggalkan tubuh fisiknya dan menyatu dengan alam. Zhao Feng menekan kemabukan dan menggunakan setiap saat untuk mendapatkan pemahaman.
Dia menyadari bahwa, setelah kesadarannya meninggalkan tubuhnya, kecocokannya dengan langit dan bumi mencapai ketinggian baru. Kesadaran Zhao Feng bisa melihat tubuhnya sendiri di bawah, serta ekspresi Chen Yilin, Jiang Fan, dan perusahaan. Hanya dengan satu pikiran, Zhao Feng bisa mengumpulkan kekuatan maksimal, dan dia bisa menggunakan lebih banyak surga bumi Yuan Qi. Ini adalah kekuatan luar biasa yang hanya dimiliki oleh seorang raja. Namun, Zhao Feng belum memadatkan niat Dewa Void penuh, dan kekuatan luar biasa baru saja dalam tahap awal. Namun, dalam kondisinya saat ini, Zhao Feng bisa menyerap surga bumi Yuan Qi ribuan kali lebih cepat. Di bawah bimbingan Zhao Feng, surga bumi Yuan Qi yang tak terbatas memasuki inti kristalnya, dan anggur mata air abadi dengan cepat diserap. Keberadaan dan kultivasi Zhao Feng meningkat pesat. Puncak alam inti asal kecil. Niat Raja Zhao Feng memungkinkan dia untuk menyerap anggur mata air abadi secara maksimal dan terobosan. Hanya dalam sekejap, budidayanya telah mencapai puncak Small Origin Core Realm. Pusat inti saya sudah lama mengkristal, jadi alam inti asal agung tidak menantang saya. Zhao Feng merasa bahwa Great Origin Core Realm berada dalam genggaman. Namun, pada saat ini, efek dari anggur Dewa Ilusi mulai memudar. Keadaan mistik mulai kabur. Semuanya seperti air tenang dan jernih dari kolam yang akan segera terganggu. Zhao Feng segera meminum 1 atau 2 tegukan anggur Dewa Ilusi. Keadaan yang mendalam mulai menjadi lebih jelas, dan perasaan niat raja sekali lagi menyebar ke seluruh tubuh Zhao Feng. Aku telah sepenuhnya menyerap kekuatan dari anggur mata air abadi. Keberadaan saya hampir sama dengan seorang raja. Petik 2. Zhao Feng merasa bahwa keberadaannya telah mencapai tingkat lain. Orang harus tahu bahwa dia minum 3 teguk anggur mata air abadi. Orang normal akan membutuhkan 1 tahun atau bahkan lebih lama untuk sepenuhnya menyerap semua anggur mata air abadi, tetapi Zhao Feng telah melakukannya dalam sekejap. Pada saat ini, dia seperti raja sejati, dan semua surga bumi Yuan Qi membungkuk kepadanya. Setiap pikiran dan tindakannya menyebabkan kekuatan luar biasa bergerak, dan inti kristal di tubuh Zhao Feng perlahan berkembang. Saya sudah memiliki Crystal Core, jadi menerobos ke Great Origin Core Realm tidak akan meningkatkan kekuatan saya. Fokus utama Zhao Feng bukanlah kultivasi. Hal yang paling berharga masih pemahaman niat raja. Dengan tegukan pertama beberapa saat yang lalu, Zhao Feng hampir tidak memahami tepinya. Kedua kalinya, Zhao Feng menyesap 2 teguk anggur Dewa Ilusi sehingga efeknya akan lebih kuat. Perasaan meninggalkan tubuh fisik saya ini mirip dengan Eye of Heaven saya. Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu. The Eye of Heaven mirip dengan maksud raja. Ketika berpikir sampai ke sana, Zhao Feng mulai mengedarkan mata spiritual Tuhannya. Pada saat itu, kesadaran dan indera Zhao Feng berkembang berkali-kali lipat, dan jangkauan niat rajanya juga meluas secara dramatis. Istana Putri Duyung, mata biru transparan muncul di dunia bawah laut dan menatap Istana Putri Duyung. Hati Zhao Feng bergetar. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi ketika niat mata surga dan raja digabungkan? Namun, satu hal yang pasti, pemahamannya tentang niat raja akan menjadi lebih dalam, dan jangkauannya akan meluas. Niat rajanya muncul di antara langit dan bumi. Raja siapa maksud ini? Perasaan ilahi lain dari seorang raja terbang di udara, dan kekuatan agung dari seorang raja mengguncang dimensi jiwa. Pemilik Divine Sense ini jelas adalah Raja Putri Duyung. Raja Putri Duyung memandang mata surga dan memastikan bahwa itu adalah mata kiri Zhao Feng. Ini membuat hatinya bergetar. Bocah ini sebenarnya punya niat raja? Apakah ini efek dari anggur Dewa Ilusi? Kekuatan luar biasa Raja Putri Duyung sangat kuat, dan dia tampaknya adalah dewa. Kedua niat raja bentrok, dan niat Zhao Feng langsung ditekan dan hampir hancur. Tetapi untungnya, Eye of Heaven adalah teknik yang sangat unik yang memungkinkan niatnya untuk mengkonsolidasikan dirinya sendiri. Niatnya mulai berubah setelah dihancurkan, yang memungkinkan pemahaman dan kontrol Zhao Feng meningkat lebih banyak. Raja Putri Duyung sangat memadatkan niat rajanya, jadi setiap tindakan dan nafasnya menyatu dengan langit dan bumi. Zhao Feng mulai memeriksa niat Raja Putri Duyung dan menemukan titik kritisnya, kehendak Raja Alam Dewa Kekosongan. Memadatkan niat ini semaksimal mungkin dan menggabungkannya dengan keinginannya hingga menjadi satu, itulah maksud Raja. Zhao Feng mengerti, tetapi pada akhirnya, teori hanyalah teori. Menyelesaikan langkah itu membutuhkan jiwa dan energi mental seseorang untuk mencapai tingkat yang sangat tinggi.
Energi mental Zhao Feng telah mencapai langkah itu dengan bantuan anggur dewa ilusi dan mata surga. Adapun jiwanya, Zhao Feng hampir tidak berhasil memenuhi langkah itu karena dia telah mengembangkan teknik 10.000 pikiran ilahi. Berpikir sampai di sana, Zhao Feng mulai mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi juga, memadatkan energi mentalnya berulang kali. Ini adalah langkah yang sulit, tetapi tidak terlalu sulit bagi Zhao Feng karena mata spiritual Lordnya memiliki kekuatan untuk menyalin. Kekuatan luar biasa Raja Putri Duyung mengguncang dimensi jiwa. HMPH, tanpa niat seorang raja, tidak masalah jika kamu bisa memasuki kondisi ini. Anda tidak akan bisa bertahan lama. Petik 2. Raja Putri Duyung mencibir dengan dingin, tetapi pada saat itu juga kekuatan luar biasa dari raja terbentuk di sekitar mata surga. Apa? Bagaimana? Raja Putri Duyung tidak bisa membantu tetapi berseru. Meskipun niat raja sangat lemah, itu lincah dan ringan, seolah-olah telah disempurnakan oleh lusinan maksud terpisah. Hehe, Raja Putri Duyung, terima kasih. Petik 2. Rasa ilahi baru dipindai dari sekitar mata surga. Tanpa Raja Putri Duyung, seorang guru sejati yang mengajarinya, akan sulit bagi Zhao Feng untuk menyingkat niat rajanya. Seperti yang diharapkan, setelah menyempurnakan niat rajanya, setiap pikiran dan tindakan Zhao Feng dapat dengan mudah mencapai tingkat raja. Keinginannya telah tercetak pada maksud raja, dan meskipun efek dari anggur dewa ilusi mulai memudar, pikiran Zhao Feng hanya menjadi lebih jelas dan lebih jernih. Niat raja barunya tidak memudar. Sialan manusia! Raungan marah Raja Putri Duyung bergema di seluruh langit dan bumi. Kekuatan agung seorang raja menyebabkan air membeku, dan pikiran makhluk hidup di dekatnya tidak dapat bergerak. Tidak ada gunanya. Niat raja yang baru terbentuk melepaskan kekuatan luar biasa yang melewati jiwa. Kekuatan luar biasa Raja Putri Duyung tidak dapat menghentikan Zhao Feng. Yang bisa dilakukannya hanyalah menekannya. The Eye of Heaven tiba-tiba menghilang dari atas istana Putri Duyung. Di gudang anggur bawah tanah, Zhao Feng membuka matanya, dan senyum muncul di wajahnya saat dia menyingkirkan anggur dewa ilusi yang tersisa. Hanya dengan satu pikiran, dia bisa memasuki kondisi satu dengan langit dan bumi, dan niatnya bisa melewati dunia fisik dan energi mental. Namun, setelah keluar dari kondisi mata surga, niat Raja Zhao Feng akan menjadi lebih lemah. Tapi bahkan jika itu masalahnya, aku sekarang memiliki niat raja setengah langkah yang bahkan lebih besar dari raja setengah langkah lainnya. Zhao Feng tidak terkejut. Bagaimanapun, alasan utama mengapa dia bisa membentuk niat raja barusan adalah karena mata surga, jadi itu hanya akan berada di tingkat raja setengah langkah tanpa mata surga. Niat raja setengah langkah. Chen Yilin dan rekan-rekannya merasakan kekuatan luar biasa yang menekan mereka. Selain Chen Yilin dan Jiang Fan, pikiran orang lain bahkan tidak dapat melawan pikiran Zhao Feng. Ini bukan hanya niat raja setengah langkah normal. Hati Chen Yilin bergetar. Niat raja setengah langkah Zhao Feng berisi maksud dari Raja Alam Dewa Kekosongan sejati dan sangat kuat. Sedangkan raja setengah langkah normal tidak dapat membentuk kekuatan luar biasa. Niatku juga ditekan oleh niat demigod dari Demigod Forgotten Garden. Zhao Feng bergumam. Setelah mencapai levelnya saat ini, dia tahu betapa menakutkan niat demigod sebenarnya. Jika niatnya sendiri adalah sebuah kolam, maka niat demigod adalah lautan. Efek dari anggur dewa ilusi begitu kuat, Chen Yilin, Jiang Fan, dan rekan-rekannya menghormati sekaligus iri. Mereka tidak tahu bahwa mata spiritual Dewa Zhao Feng dan mata surga memungkinkan ilusi Dewa Anggur diserap ke batas absolutnya. Selanjutnya, Raja Putri Duyung telah mendemonstrasikan untuknya. Jika itu adalah jenius lain yang meminum jumlah yang sama dari anggur Dewa Ilusi, efeknya tidak akan mencapai bahkan 1/10 dari Zhao Feng dalam jumlah waktu yang sama. Dalam keadaan normal niat saya hanya di tingkat raja setengah langkah. Mari kita coba Eye of Heaven. Zhao Feng berpikir. Niatnya meninggalkan tubuhnya dan menatap kerajaan Mermaid Divine. Rentang penglihatan Eye of Heaven menjadi semakin besar. Mata biru transparan bergabung dengan langit danau asap ungu, dan kekuatan luar biasa muncul di sekitar mata surga yang tampaknya membekukan langit dan bumi. Niat Zhao Feng telah mencapai tahap awal seorang raja. Seperti yang diharapkan, hanya di negara mata surga saya akan memiliki niat raja yang sejati. Zhao Feng merasa sangat baik. Seolah-olah dia adalah seorang raja yang memandang rendah dunia. Pikiran niat raja dapat dengan mudah membunuh penguasa dan penguasa berdaulat normal.
Bab 654 menghadap taman. Di permukaan Purple Smoke Lake, pemuda hangat itu melayang di atas air dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajah Wen Luoan mulai berubah serius. Mata surga di langit menghadap ke seluruh danau asap ungu, dan semua makhluk di dekatnya merasakan tekanan pada jiwa mereka. Zhao Feng itu seharusnya memperoleh kemampuan untuk sementara waktu untuk mempertahankan niat rajanya, tetapi baik jiwa maupun budidayanya tidak mencapai tingkat raja. Pemuda yang hangat menjadi tenang sekali lagi. Selama Zhao Feng tidak benar-benar menjadi raja, Wen Luoan tidak menempatkannya di matanya. Jika bukan karena Raja Putri Duyung, dia pasti sudah menyerang Istana Putri Duyung. Manusia, jika Anda telah bekerja dengan saya sebelumnya, Zhao Feng itu tidak akan memahami maksud raja. Raungan Raja Putri Duyung terdengar, tetapi pemuda yang hangat itu tetap tidak tergerak. Dia tidak mempercayai siapapun di Demigod Forgotten Garden, apalagi raja spesies lain. The Eye of Heaven menghilang dari langit di atas Purple Smoke Lake. Mengapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk melihat situasi dari seluruh Demigod Forgotten Garden? Zhao Feng bergumam. Kemampuan Eye of Heaven adalah untuk melewati ruang angkasa, tetapi bahkan kemudian, kemampuan itu sangat dibatasi di Demigod Forgotten Garden. Namun, dengan bantuan niat raja yang baru dibentuk, tekanan dari Demigod Forgotten Garden jauh lebih lemah. Detik berikutnya, di tempat lain di Demigod Forgotten Garden, di lantai 7 menara 10.000 harta karun, lebih dari selusin harta karun yang mempesona melayang di udara. Udara harta karun yang terpancar dari mereka sudah cukup untuk memikat bahkan seorang raja. Siapa yang berani menghentikanku? Nan Gongseng tidak bergerak saat cahaya perak memancar di sekelilingnya. Niat raja melepaskan kekuatan luar biasa yang menyingkirkan para jenius di dekatnya dan menyebabkan jiwa mereka bergetar. Ada 70 atau 80 orang di sini yang berkompetisi, namun Nan Gongseng bertarung dengan mereka semua dengan mudah sendirian. Kita tidak bisa membiarkan Nan Gongseng mendapatkan pedang Qian Kun. Jika dia mendapatkannya, jenius mana yang bisa menghentikannya di Tanah Suci? Petik 2. Pedang Qian Kun, busur pengunci langit, segel 10.000 sisi, semua ini adalah senjata legendaris yang sangat dekat dengan kelas surga. Salah satu dari mereka dapat mempengaruhi situasi di seluruh Tanah Suci. Petik 2. Ada banyak jenius di lantai 7 menara 10.000 harta karun. Mereka yang berani bersaing di sini adalah semua jenius elit dari Tanah Suci. Mereka jauh lebih kuat daripada para jenius di sekitar Danau Asap Ungu. Namun, harta karun di atas sangat sulit didapat. Seseorang tidak hanya harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya, mereka juga perlu mencoba terhubung dengan senjata-senjata ini. Bahkan dengan kekuatan Nan Gongseng, dia hanya bisa terhubung dengan pedang Qian Kun. Tepat pada saat ini, mata biru transparan muncul di lantai 7 menara harta karun 10.000. Nan Gongseng segera merasakannya, dan niat raja yang mengejutkan melonjak darinya. Dalam hal kultivasi, dia telah mencapai raja setengah langkah, dan dia memiliki niat raja sendiri. Niat raja Zhao Feng bergetar sedikit dan langsung ditekan. Bagaimanapun, niat rajanya memadat dengan terburu-buru, dan itu lebih lemah daripada Nan Gongseng untuk memulai. Saat Zhao Feng hendak pergi, di antara harta karun, busur kuno bersenandung samar, dan cahaya di sekitarnya tiba-tiba memudar. Zhao Feng membentuk hubungan misterius dengan busur kuno. Busur pengunci langit, para jenius di dekatnya berseru. Harta dan senjata ini ditahan oleh niat demigod, dan mereka tidak dapat diambil dengan paksa. Dari kelihatannya, Skylocking Bow ingin melarikan diri dari pembatasan niat demigod. Jika kamu mau, ikut denganku. Gelombang kekuatan garis keturunan mata datang dari mata raksasa itu saat pusaran air menelan Skylocking Bow. Di lantai 7 menara 10,000 Treasures, salah satu senjata suci, Skylocking Bow, tiba-tiba menghilang. Siapa yang baru saja mengambil Skylocking Bow di udara? Para jenius yang hadir semuanya mendecakkan lidah mereka. Menara 10.000 harta karun memiliki total 9 lantai, dan setiap lantai sangat sulit untuk dilewati. Rekor tertinggi dalam sejarah adalah 7 lantai, dan mereka telah mencapai level itu dalam waktu singkat. Ini semua karena Nan Gongseng, yang memiliki kekuatan pertempuran yang menentang surga. Tangan Nan Gongseng berada di belakang punggungnya, dan dia merasa marah atas ketidakadilan tersebut. Dia telah mencoba untuk waktu yang lama dan bahkan tidak mendapatkan pedang Qian Kun, tetapi beberapa orang jenius tiba-tiba datang dan dengan mudah mendapatkan busur pengunci langit.
Mata itu terlihat seperti saudara Nan, Dong Wenjian, dan teman-teman di kerumunan itu saling memandang. The Eye of Heaven menghilang dari menara 10.000 harta karun. Kekuatan pertempuran Nan Gongseng membuat Zhao Feng waspada. Pada kenyataannya, Zhao Feng bahkan tidak berpikir untuk berpartisipasi dalam kompetisi menara harta karun 10.000. Dia baru saja membentuk niat raja setengah langkahnya, dan terlepas dari keadaan keberadaannya, semua aspek lainnya masih jauh dari raja yang sebenarnya. Di tempat lain, ada area luas dari Demigod Forgotten Garden yang dipenuhi dengan hutan dan rumput, serta banyak binatang buas dan spesies lainnya. Pada saat yang sama, ini adalah tempat yang paling banyak menyimpan harta karun. 100 Flower Garden. The Eye of Heaven melayang di udara di atas taman. Zhao Feng tidak bisa menahan nafas. Jumlah harta di sini beberapa kali jumlah danau asap ungu. Tentu saja, bahaya di sini juga jauh lebih besar. Zhao Feng bisa merasakan beberapa aura raja di bawah. Zhao Feng sangat terkejut ketika dia melihat ke tempat tertentu. The Magnificent Power of a King tersebar di setengah mil di tempat tertentu di Taman 100 Bunga. Seekor unicorn dengan sisik ungu memancarkan kilat yang menyala-nyala karena dengan mudahnya membantai sekelompok binatang di dekatnya. Kekuatan kelompok binatang itu sebanding dengan pasukan Zhao Feng. Sulit membayangkan unicorn bersisik ungu kecil dan berukuran normal seukuran kuda ini adalah seorang raja. Namun, itu bukanlah poin utamanya. Yang lebih luar biasa adalah seorang gadis dengan rambut panjang duduk di punggung unicorn bersisik ungu. Gadis itu sangat bersih, dan wajahnya seperti batu giok. Matanya seperti sepasang bintang dari mimpi. Hati Zhao Feng bergetar. Gadis itu adalah keajaiban dari klan suci 1000 kegelapan, Mengxi. Mengxi memiliki tanduk bersisik ungu di tangannya saat dia mengendalikan raja di bawahnya. Bagaimana dia bisa mengendalikan seekor binatang raja? Zhao Feng tidak bisa mempercayainya. Dia berpikir bahwa kekuatan Nan Gongseng sudah sangat besar, dia tidak berharap Mengxi memiliki gerakan membunuh seperti itu. Kekuatan Mengxi sendiri sudah berada di antara puncak 10 jenius teratas Tanah Suci, hanya di bawah Nan Gongseng, dan sekarang, dia memiliki unicorn yang dapat menyapu seluruh Taman Bunga 100 dan mengumpulkan harta tak terbatas. Maksud raja? Petik 2. Mengxi merasakan sesuatu. Dia memiliki garis keturunan berbasis jiwa misterius yang berasal dari 10.000 ras kuno. Dia tidak takut menghadapi niat raja. Mengxi dan unicorn sama-sama memandang ke langit, tetapi Eye of Heaven telah menghilang begitu muncul. Sesaat setelah itu menghilang. Langit berguncang saat tanduk petir ungu menembus tempat mata langit berada. Reaksi itu cukup cepat. Mengxi mencibir dingin saat matanya yang berbintang berbinar. Dia sekarang memiliki kesan samar tentang mata surga. Zhao Feng menghela napas saat pandangannya meninggalkan Taman 100 Bunga. Meskipun dia telah membentuk niat raja setengah langkah, perbedaan antara dia dan Nan Gongseng dan Mengxi masih cukup besar. Menara 10.000 harta karun dan Taman 100 Bunga akan segera dipimpin oleh Nan Gongseng dan Mengxi. Kemudian keduanya akan segera pergi ke area lain di Demigod Forgotten Garden. Zhao Feng berpikir. Tatapannya beralih sekali lagi dan turun ke istana yang tenang. Istana penyembuhan jantung. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. The Heart Healing Palace adalah tempat penyembuhan dan pengasingan bagi pemilik Demigod Forgotten Garden. Dalam hal harta karun yang berharga, istana penyembuhan hati tidak dapat dibandingkan dengan menara 10.000 harta karun atau Taman 100 Bunga. Itu bahkan tidak memiliki sebanyak Purple Smoke Lake. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Menurut catatan kuno, Heart Healing Palace hanya pernah merilis beberapa kekayaan di masa lalu, tetapi beberapa kekayaan yang diberikannya ini menantang surga. Di salah satunya, seorang jenius duduk di pohon tua di sebelah istana penyembuhan hati dan memasuki kondisi mistik yang jauh lebih baik daripada anggur dewa ilusi. Setelah itu, si jenius memahami keterampilan peringkat surga dan berhasil memadatkan niat raja yang unik yang membuatnya tak tertandingi melawan orang-orang di generasi yang sama. Beberapa tahun kemudian, dia menjadi raja sejati. Di dalam Heart Healing Palace, 5 atau 6 orang jenius berkumpul di samping sebuah danau kecil. Aura yang menakutkan. Apa yang? Para jenius ini sedang menatap kolam yang sedikit bau yang ditutupi oleh daun-daun yang membusuk. Kolam itu sangat dalam, dan ada tekanan yang berasal dari kolam yang membuat status keberadaan dan garis keturunan mereka bergetar. Para jenius ini mulai bergerak ke arahnya, tetapi mereka menghadapi tekanan yang kuat di setiap langkahnya.
Ketika para jenius masuk dalam jarak 10 meter dari kolam, mereka menjadi tidak stabil. Cahaya darah keemasan tiba-tiba menyala di dalam kolam. Celepuk, celepuk. Dua jenius terdekat merasakan kaki mereka tertekuk saat mereka berlutut. Semua jenius memiliki wajah merah cerah, dan mereka merasa seolah-olah hati mereka akan meledak. Tetesan darah emas yang menyala mulai muncul di permukaan kolam. 5 atau 6 jenius yang hadir tidak mampu menahan tekanan. Mereka semua berlutut seolah-olah mereka sedang berlutut kepada dewa. 2 dari mereka meludahkan darah dan mati. Mungkinkah darah dari demigod? Darah demigod. Setetes kecil darah mengandung kekuatan yang melebihi seorang raja. Hati seorang jenius lainnya meledak. Meski pemilik setetes darah itu sudah meninggal, kekuatan yang terkandung di dalamnya masih cukup untuk membunuh siapapun. Darah bocor keluar dari telinga, mulut, dan mata jenius yang tersisa saat mereka bergegas dan melarikan diri. Istana penyembuhan jantung, darah demigod. The Eye of Heaven muncul di udara di atas kolam. Tetapi bahkan Eye of Heaven yang berisi niat raja bergetar ketika melihat darah demigod. The Eye of Heaven menghilang dari udara di atas Heart Healing Palace. Di ruang bawah tanah demigod, Zhao Feng menghela napas panjang dengan ekspresi lega. Dengan kekuatan jiwa dan niat raja saat ini, dia bisa menggunakan Eye of Heaven untuk waktu yang cukup lama. Hanya dalam 10 atau 20 napas, tatapan Zhao Feng telah melintasi area paling penting di taman yang terlupakan demigod. Namun, dia tidak menyadari bahwa ada beberapa rambut ungu samar di antara rambut birunya. Bab 655 Pemimpin. Di gudang anggur bawah tanah demigod, Chen Yilin, Jiang Fan, dan rekan-rekannya memandang Zhao Feng dengan perasaan yang kompleks. Hanya dalam waktu singkat, mereka menyaksikan Zhao Feng membentuk niat raja setengah langkah meskipun dia bahkan belum berada di alam inti asal besar, dan dia sudah menunjukkan tanda-tanda pembentukan kekuatan agung raja. Selain itu, keajaiban jenius dari beberapa ribu tahun yang lalu telah direplikasi oleh Zhao Feng. Dari rumput skala ungu hingga air mata putri duyung, lalu ke anggur mata air abadi dan anggur dewa ilusi, Zhao Feng telah meraih setiap kekayaan dari danau asap ungu. Lebih penting lagi, dia tidak mengandalkan keberuntungan. Saat itu, si jenius mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan anggur dewa ilusi dan anggur mata air abadi. Namun, Zhao Feng telah merencanakan semuanya dan mengendalikan semuanya. Saya telah berhasil menaklukkan danau asap ungu. Zhao Feng sangat puas. Dia telah membaca informasi demigod Forgotten Garden sebelumnya, jadi dia tahu bahwa Purple Smoke Lake adalah yang paling cocok untuknya. Dapat dikatakan bahwa lebih dari 90% dari kekayaan terpenting danau telah diperoleh oleh Zhao Feng. Jika saya tidak memiliki air mata putri duyung yang membersihkan jiwa saya dan memurnikannya, saya tidak akan dapat memahami maksud raja secepat ini. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Banyak faktor yang berkontribusi pada kesuksesannya, termasuk air mata putri duyung, anggur dewa ilusi, teknik 10.000 pikiran ilahi, dan mata spiritual dewa. Dari situ, orang bisa melihat bahwa kelahiran raja manapun bergantung pada keberuntungan. Dalam dimensi mata kirinya, danau itu telah meluas menjadi 96 yard, dan itu mendekati tanda 100 yard. Zhao Feng tiba-tiba menyadari bahwa ada warna ungu samar di tengah mata kirinya, dan ini mengguncang hatinya. Naluri memberitahunya bahwa, selama danau meluas melewati 100 meter, mata spiritual dewanya akan berevolusi lagi. Setelah mata spiritual dewa berevolusi, saya mungkin akan tertidur seperti di masa lalu. Mata Zhao Feng berbinar. Itu berarti tidak baik baginya untuk memperkuat jiwanya sekarang. Taman yang terlupakan demigod dipenuhi dengan bahaya, dan itu hanya buka selama setengah bulan. Memahami maksud raja dan mempertahankannya dalam hubungannya dengan mata surga telah memperkuat jiwanya. Berpikir sampai di sana, Zhao Feng mulai mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi. Rasa ilahi Zhao Feng terbagi menjadi 70 atau 80 pikiran. Itu mulai mendekati satu pikiran menjadi tingkat ratusan. Setelah duduk sebentar, Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Busur kuno tiba-tiba muncul di tangannya. Busur itu berwarna perak gelap, dan memiliki ukiran misterius di atasnya yang berkilau dengan cahaya metalik yang dingin. Saat itu muncul, tekanan mengejutkan terpancar darinya yang memenuhi udara dengan ketajaman. Hati semua murid inti yang hadir bergetar, dan senjata mereka mulai bergetar karena takut senjata ini. Chen Yilin dan rekan-rekannya bahkan tidak dapat melihat ke arah busur secara langsung, dan mereka merasa seolah-olah ada tekanan besar pada mereka.
Bahkan Zhao Feng merasa busur itu berat. Niat raja setengah langkahnya juga sedikit bergetar. Busur pengunci langit. Chen Yilin tidak bisa membantu tetapi berseru. Bukankah itu salah satu senjata suci dari menara 10.000 harta karun? Jiang Fan dan rekan-rekannya tercengang. Skylocking Bow adalah senjata suci warisan yang sangat terkenal bahkan di antara seluruh Laut Chang. Di dunia ini, hampir setiap senjata suci warisan telah dimurnikan oleh Dewa Suci Alam Cahaya Mistik. Senjata suci warisan normal setidaknya berada di puncak tingkat bumi, dan mereka bahkan mungkin berada di tingkat surga. Gelombang meraung melalui hati Chen Yilin dan perusahaan. Zhao Feng selalu tinggal di gudang anggur demigod. Bagaimana dia bisa mendapatkan Skylocking Bow? Zhao Feng dengan cepat menyingkirkan busur pengunci langit. Kekuatannya saat ini mungkin tidak cukup untuk menggunakan Skylocking Bow. Selain itu, dia belum sepenuhnya mendapatkan persetujuan Skylocking Bow, juga belum menyempurnakannya. Saudara Chen, kamu sepertinya tahu busur ini? Zhao Feng melihat ke atas. Chen Yilin menghela nafas ringan dan mencoba untuk menjaga ketenangannya. Rupanya, Skylocking Bow adalah busur dewa yang memiliki kemampuan untuk menembus ruang dan bahkan mengunci jiwa seseorang. Legenda mengatakan bahwa ketika seseorang dikunci oleh busur pengunci langit, bergabung dengan langit dan bumi atau bersembunyi di luar angkasa tidak akan menghasilkan apa-apa. Petik 2. Mendengar itu, Zhao Feng tidak bisa menahan nafas dingin. Saat seseorang dikunci oleh Skylocking Bow, itu tidak bisa dihindari. Kedengarannya sangat menakjubkan. Petik 2. Tapi ternyata, salah satu persyaratannya adalah pengguna harus memiliki bakat jiwa yang kuat dan berbakat dalam hukum luar angkasa atau memiliki garis keturunan yang unik. Chen Yilin melanjutkan. Mendengar sampai di sana, Zhao Feng mulai berpikir. Skylocking Bow pasti punya alasan untuk memilihnya. Garis keturunan Zhao Feng sebagian besar berbasis jiwa, dan memiliki kemampuan seperti gerakan spasial dan mata surga. Itu memang cocok untuk Skylocking Bow. Tentu saja, akan sulit bagi Zhao Feng untuk mengendalikan senjata suci warisan ini dengan segera. Dia perlu memeriksanya lebih lanjut setelah keluar dari Demigod Forgotten Garden. Separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, kekuatan jiwa Zhao Feng perlahan pulih. Setelah memahami maksud raja, kekuatan jiwa dan kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat. Semuanya, aku akan meninggalkan Purple Smoke Lake sekarang. Zhao Feng berdiri dan berkata. Dia telah menggunakan Eye of Heaven sebelumnya untuk menatap ke seluruh Demigod Forgotten Garden, dan dia telah mengerti banyak. Target selanjutnya adalah Istana Penyembuhan Jantung. Zhao Feng berpikir, darah seorang demigod telah muncul di Istana Penyembuhan Jantung. Orang harus tahu bahwa pemilik Demigod Forgotten Garden telah setengah kaki melangkah ke dalam wilayah para dewa. Setetes darah demigod mengandung divine power yang tak terukur, dan itu lebih baik dari sumber apapun. Bahkan raja dan kaisar pun menginginkannya. Saudara Zhao, mengapa kamu pergi terburu-buru? Ekspresi Chen Yilin dan Jiang Fan berubah. Mereka tidak ingin meninggalkan gudang anggur bawah tanah milik demigod. Anggur dewa ilusi terlalu menarik, dan mereka tidak bisa meninggalkan Zhao Feng. Zhao Feng mengendalikan Putri Duyung. Begitu dia pergi, kita juga tidak akan bisa tinggal. Hati mereka jernih. Saudara Zhao, Anda telah memahami dasar dari niat raja dan membentuk niat raja setengah langkah. Apakah mungkin bagimu untuk membantu kami mendapatkan anggur dewa ilusi? Petik 2. Chen Yilin bertanya. Alis Zhao Feng berkerut saat dia mulai berpikir. Cangkir yang berisi anggur dewa ilusi di lemari telah menghilang, tapi sesekali akan ada sedikit anggur dewa ilusi yang mengalir ke tempat lain. Zhao Feng akhirnya berbicara ketika Chen Yilin dan teman-temannya memandangnya dengan gugup. Saya dapat membantu, tetapi Anda juga perlu membantu saya dengan sesuatu. Saudara Zhao, ada apa? Chen Yilin dan rekan-rekannya bersemangat. Mereka hanya takut Zhao Feng tidak setuju. Kamu harus membantuku melawan musuh yang kuat bersama-sama setelah meninggalkan Istana Putri Duyung. Zhao Feng berkata, musuh yang kuat? Chen Yilin dan Jiang Fan saling memandang dengan heran. Siapa yang bisa membuat Zhao Feng, yang telah memahami maksud raja, untuk memanggil musuh yang kuat? Mungkinkah Raja Putri Duyung? Itu bukan Raja Putri Duyung. Zhao Feng segera berkata. Dengan hanya sebuah pikiran, Zhao Feng membuat bayangan samar pemuda yang hangat muncul. Chen Yilin dan rekan-rekannya memiliki sedikit kesan tentang Wen Luoan. Bagaimanapun, dia telah mencapai alam inti asal besar, dan orang-orang sudah menebak bahwa kekuatannya berada di level 10 jenius sebelum taman yang terlupakan demigod bahkan dibuka.
Kami berasal dari klan yang sama, melawan musuh yang kuat bersama-sama adalah tugas kita. Petik 2. Itu benar, kami akan memberikan yang terbaik. Semua orang menganggukkan kepala. Zhao Feng tersenyum tipis. Jika Chen Yilin dan teman-temannya bersedia membantunya, maka memberi mereka sedikit anggur dewa ilusi untuk meningkatkan kekuatan mereka adalah hal yang masuk akal. Dengan bantuan Zhao Feng, kelompok tersebut memperoleh anggur dewa ilusi senilai 3 cangkir lagi. Zhao Feng meninggalkan 1 untuk dirinya sendiri sambil memberikan 2 cangkir lainnya kepada yang lain. Ruang bawah tanah demigod hanya dapat membuat sejumlah tertentu anggur dewa ilusi setiap hari, dan ketika batas tercapai, seseorang harus menunggu hari lain. Terima kasih, Saudara Zhao. Chen Yilin dan Jiang Fan mengungkapkan rasa terima kasih mereka, dan mereka sangat bersemangat. Keduanya menghela nafas saat memikirkan tentang masa lalu. Memikirkan kembali ketika mereka pertama kali bertemu Zhao Feng, mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah berinteraksi dengannya di masa depan, dan sekarang Zhao Feng membantu mereka mendapatkan anggur dewa ilusi. Sampai batas tertentu, anggur dewa ilusi dapat mengubah nasib mereka dalam 100 tahun. Chen Yilin dan Jiang Fan berbagi 1 cangkir sedangkan sisanya berbagi 1 cangkir lainnya. Secangkir memiliki sekitar 3 atau 4 tegukan. Zhao Feng juga menonton saat mereka meminum anggur dewa ilusi. Dia ingin melihat seberapa besar pengaruh ilusion God Wine terhadap mereka. Zhao Feng menebak bahwa karena jiwa dan niat Chen Yilin lebih kuat, peluangnya untuk memahami niat raja tinggi. Chen Yilin juga memiliki kultivasi tertinggi. Seperti yang diharapkan, niat raja segera melonjak dari Chen Yilin. Tentu saja, efek dari anggur dewa ilusi jauh lebih lemah daripada saat Zhao Feng menggunakannya. Chen Yilin harus menyesap 2 teguk untuk memahami maksud raja. Niat setengah langkah raja mulai mengembun di tubuh Chen Yilin, tetapi itu bahkan tidak sekuat Zhao Feng. Selamat, Saudara Chen. Zhao Feng tidak terkejut saat dia memberi selamat. Aku baru saja berhasil menyentuh niat raja selama setahun terakhir. Saya tidak berharap untuk membentuk niat raja setengah langkah hari ini. Petik 2. Wajah Chen Yilin dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa syukur. Jika dia tidak memiliki anggur dewa ilusi, itu akan membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk membentuk niat raja setengah langkah. Namun, setelah menggunakan air mata putri duyung dan anggur dewa ilusi di yayasannya, dia untungnya bisa menyingkat niat raja setengah langkah. Selain Chen Yilin, semua murid inti yang tersisa hampir tidak bisa memahami maksud raja, tetapi mereka belum bisa membentuknya. Di antara mereka, tingkat energi mental Jiang Fan telah mencapai alam inti asal agung, tetapi dia masih agak jauh dari niat raja setengah langkah. Atribut mereka semua naik, dan Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Kekuatan kelompok ini meningkat. Kekuatan Jiang Fan mungkin cukup untuk masuk ke dalam daftar 10 besar jenius, dan peringkat Chen Yilin di antara 10 besar mungkin akan naik sedikit. Saudara Zhao, kami akan mengikutimu. Chen Yilin berkata dengan serius.